Hai guys, welcome back. Untuk video kali ini gue mau nge-review suatu film yang udah ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia udah lama. Dan jujur gue juga udah lama banget nungguin film ini. Film ini berasal dari Korea Selatan, berjudul Alienoid. Baru aja gue keluar dari bioskop dan gue masih nggak bisa berkata apa-apa sih tentang filmnya. Mungkin gue jelasin dulu kali ya, informasi sedikit tentang filmnya itu apa gitu, yang main siapa gitu loh. Siapa yang memegang film itu gitu di balik layar gitu. Gue bakal nge-share itu sedikit sih. Bagi kalian yang mau nonton Alienoid itu tuh sebenarnya ceritanya simple sih gitu. Lu tanpa baca kayak sinopsisnya gitu loh, ya udah gitu lo tonton aja gitu loh. Saya simpel banget itu. Cuman emang durasinya lama sih gitu loh. Tapi dengan semudah itu sih gak kayak premisnya aja tuh mudah ditangkap sih gitu. Kayak cerita tentang alien invasion gitu yang datang ke bumi untuk menghancurkan bumi, tapi kayak apa ya, ada sedikit cerita time travel ya gitu loh. Jadi kayak ada beberapa orang yang masuk ke Goseon Dynasty itu dan terjebak di terperangkap waktu di Goseon Dynasty itu gitu loh. I'm impressed gitu loh. Jujur gue senang banget gitu bisa nonton film dengan premis semudah itu. Gue juga sebenarnya tuh awal nonton tuh belum baca sinopsisnya gitu, jadi kayak ya udah gue nonton aja gitu loh. Dari karena film ini tayang gitu, gue juga ngelihat track record dari pemain-pemainnya dan sutradaranya Choi Dong Hoon. Beliau juga udah pernah menyutradarai film Assassination, tahu gak? Yang apa? Assassination itu tuh terkenal karena bisa mencapai jumlah penonton di Korea Selatan tuh yang paling tinggi sejauh ini, setahu gue ya gitu sejauh ini gitu. Dan juga dia pernah nyutradarin film Korea Selatan judulnya The Thieves. Gue belum nonton sih itu gitu. Tapi kabarnya itu film adalah salah satu film terbaik beliau. Gue juga belum tahu sih. Track record pemainnya juga bagus-bagus gitu. Ada Kim Woo Bin, ada Ryun Jun Ho, terus ada Kim Tae Ri. Lu kalau misalkan nggak tahu Kim Tae Ri, kebangetan sih. Pemain-pemainnya ya emang cool semua gitu, asik-asik semua gitu loh. Kalau misalkan lu yang kalian nih yang sering nonton misalkan drakor gitu loh, yang bener-bener stay tune di Netflix atau di misalkan di View gitu loh, nonton drakor gitu, pasti kalian nggak bakalan asing sama muka-muka yang ada di film ini gitu. Banyak banget pemain-pemain drakor gitu loh yang ada di Netflix kah atau misalkan di View gitu loh, ikut berpartisipasi dalam film ini. There are so familiar faces kalau misalkan lu lihat ya di situ. Gue kayak nonton tuh awal-awal gue ngeliat nih, kayaknya gue kenal nih orang siapa ya gitu. Ada Halmuni yang main di Startup gitu, gue gak tahu namanya siapa, ya ampun lupa gitu. Terus banyak banget deh gitu. Terus ada juga Ajes yang pernah main bareng sama Kim Tae Ri di drakor apa ya, Mr. Sunshine gitu. Ya gue pernah ngeliat dia juga gitu. Terus habis itu kan kayak Kim Tae Ri kan dia kan pernah main di 25-21 kan. Terus habis itu Kim Woo Bin yang kemarin Our Blues ya kan, dan Lee Jun Ho kalau misalnya kalian tahu di Reply 1988 gitu, itu kayak semuanya gitu loh, kayak gue kenal nih bukan di siapa ya gitu, asik-asik gitu. Dan juga mereka tuh mainnya wah keren-keren lah, tapi nanti gue bahasnya belakangan sih itu. Kita mungkin bahas ceritanya dulu ya gitu. Ceritanya yang tadi gue bilang awal gitu, sinopsisnya tuh kayak ya gitu aja gitu sinopsisnya gitu, dan ceritanya itu gampang ditangkap gitu. Tanpa lo baca sinopsisnya juga itu cerita gampang ditangkap sih gitu. Ceritanya itu alur maju dan alur mundur gitu. Untuk alur maju sendiri kemasan ceritanya itu tuh emang diisi oleh para alien gitu yang apa, karakter Kim Woo Bin ini yang berusaha untuk melawan alien itu. Dan pas zaman Goseon Dynasty itu Ryu Jun Ho sama Kim Tae Ri berusaha untuk melawan alien juga sih di bagian endingnya gitu. Gue terpukau sama alur ceritanya itu, gue terpukau gitu. Kenapa gue terpukau? Karena hampir keseluruhan cerita itu dari awal sampai akhir itu nggak ngebosenin dan nggak bikin ngantuk gitu. Actionnya juga action sequence itu bener-bener kayak meledak di mata, kayak bikin bangun terus gitu loh. Nggak buat gua ngantuk, nggak kayak terbius.
gue mau main HP aja lah gitu, buka HP enggak gitu loh, kayak bikin mata gue merem enggak gitu. Sumpah seru-seru banget gitu loh, dan adegan-adegan seru-seru banget. Dan juga alur ceritanya itu bikin gue tuh attach gitu sama filmnya gitu. Entah kenapa seru aja gitu nge-follow up ceritanya. Dia tuh alur maju alur mundur ya kan gitu. Tapi pacingnya itu dari awal sampai akhir tuh hampir semuanya tuh mulus gitu loh. Mungkin ada ya hitungan jari lah gitu loh, pacingnya mungkin agak messy dikit lah gitu. Cuman most of the runtime gitu loh, secara keseluruhan gitu loh, dari awal film sampai akhir film gitu loh, hampir semuanya itu bagus mulus gitu loh ceritanya gitu. Dan gue nggak kayak nggak sadar aja gitu ini film udah 2,5 jam aja gitu. Sumpah keren banget gitu, ceritanya juga unik, menarik juga gitu loh, dan kayak fresh aja gitu loh. Gue ngerasa cerita ini tuh kayak mungkin belum sejauh ini mungkin udah ada beberapa sih gitu, banyak gitu yang menggunakan ceritanya, tapi kemasan di sini itu tuh dibuat sepaket komplit mungkin gitu loh. Kalau misalkan kita lihat tuh di filmnya juga banyak banget adegan-adegan yang lucu gitu loh, dan juga ada ya mungkin ada hitungan jari juga adegan yang sedih juga gitu loh. Dan mostly adegan actionnya itu tuh yang bener-bener bikin gue wah gila keren juga ya gitu. Sumpah gue nggak henti-hentinya sih gue bilang gue terpukau sih sama film ini dari segi cerita dan visual efeknya cuy. Visual efek itu juara bangsat, keren banget. Gue sampai bener-bener nggak bisa berkata apa-apa tentang visual efeknya. Gue nggak tahu emang mereka meng-hire dari orang luar negeri gitu untuk bisa bekerja untuk sebagai visual efek, sebagai editor gitu di belakang film ini, atau emang mereka menggunakan kru dari negara mereka sendiri gitu loh untuk memainkan visual effect itu di film ini gitu. Gue sialan gue sampai gak bisa ngomong apa-apa cuy, keren banget sumpah gitu. Lu kalau misalkan kayak nonton film-film Avenger gitu loh, film-film Marvel lainnya, atau misalkan film-film action lainnya, kayak misalkan lu tahu gak sih kayak film-film Star Wars, atau misalkan film-film Terminator gitu, atau film film-film blockbuster action lainnya lah yang kayak di Amerika gitu kan. Mostly di Amerika yang kita tahu VFX-nya kan yang bener-bener udah level paling atas lah gitu loh. Tapi di sini tuh kayak gue nggak bisa ngebandingin ini tuh film Korea apa film Amerika ya gitu loh, bagus banget nih. Gue sampai aduh gue sebuah pencapaian kayak a major breakthrough sih. Gue gak habis pikir gitu loh, kenapa bisa, gue tuh nggak habis pikir gitu kenapa nggak kayak film ini nggak dapat well recognition gitu loh. Dan gue nggak habis pikir, semoga kedepannya gitu loh bakalan banyak lagi film-film Korea Selatan ya dengan modelan kayak gini dan mempunyai visual effect yang senyata ini gitu loh. Gue keren banget sumpah. Kalau bicara soal pemainnya bagus-bagus lah, itu udah nggak asing lagi gitu, keren semuanya gitu. Ryu Juno sama Kim Tae Ryu itu udah keren lah gitu, gak usah diomongin lagi, udah keren tuh mereka gitu. Tapi di film ini yang mungkin bikin gue terpukau itu sama actingnya gitu ya, itu Kim Woo Bin. Serius jujur gitu loh, gue kayak merasa Kim Woo Bin di sini tuh luar biasa parah gitu loh. Dari perannya ada satu adegan atau satu momen gitu loh, Kim Woo Bin itu memainkan 4 karakter dengan diri dia yang sama gitu loh. Dia kan robot, dan dia harus berperan layaknya sebagai robot, dan juga banyak banget adegan-adegan yang emosional, dan banyak banget tuntutan diri dia untuk bisa menjadi kayak seorang robot yang tadi emosional, dan juga has a multiple characters gitu loh. Ada satu momen yang tadi gue bilang itu
keren sih, keren banget gitu loh. Dan most of his screen time-nya dia itu di film itu gitu, gue ngerasa bahwa gue belum pernah ngeliat Kim Woo Bin sebelumnya di film manapun atau di drakor manapun gitu ya gitu. Acting kayak gini, ih bagus juga nih orang ya gitu. Keren banget sumpah. Bicarain soal beberapa momen yang menurut gue itu unik ya gitu. Film ini tuh kayak apa ya, kombinasi dari beberapa film blockbuster yang tadi gue bilang gitu. Contohnya kayak Terminator atau Star Wars, atau misalkan tadi yang gue bilang gitu film-film Avengers atau film-film superhero blockbuster Amerika gitu. Jadi ini kayak ada beberapa momen yang gue ingat tuh pas di bagian klimaks ya. Itu lucu banget itu. Ada satu momen ya gue ingat banget. Ada seorang perempuan, kayaknya itu dia penyihir apa enggak ya gitu. Dia kan menggunakan kaca bulat yang dipegang sama dia untuk mengalahkan musuhnya gitu. Dan ternyata kaca itu tuh bisa apa ya, membuat suatu benda itu bisa menjadi besar juga gitu loh. Itu tuh gue ngerasa terpukau dan ngakak juga gitu loh. Kayak dua-duanya itu tuh kayak gue merasa terpukau dan ngakak all at the same time gitu loh. Sumpah itu kayak entah kenapa lucu aja gitu loh. Kayak gue berasa kayak nonton Marvel gitu loh. Kayak misalkan dia ngegunain pin particle gitu untuk bisa membesarkan tangannya itu. Itu gila men, itu gila. Itu kayak apa ya, kayak jenius sama absurd tuh beda tipis gitu loh. Sumpah itu lucu banget, keren. Tapi menurut gue secara keseluruhan film ini emang luar biasa sih gitu loh. Dan benar-benar major breakthrough buat gue gitu. Kalau misalkan banyak banget sih ke film-film Korea yang modelannya begini gitu. Tapi bukan mengawali sih, kayak ini kan tahun 2022 ya gitu. Dengan kembalinya film Korea yang Korea Selatan yang seperti ini gitu loh, itu menurut gue kayak ngebangkitin rasa antusias penonton untuk bisa kembali lagi ke bioskop gitu. Kayak ini kan film besar ya gitu loh, kayak gak cocok aja gitu kayak lu tuh nonton film ini tuh di rumah gitu lewat streamingan di TV gitu. Kayak apa ya, this movie is supposed to be watched in cinema gitu. Kalau misalkan ada mereka yang melewati nonton film ini juga ya menurut gua sangat disayangkan ya gitu. Segi ceritanya juga menurut gua tuh nggak ngebosenin gitu, dan juga lucu, ada lucunya, terus ada action sana sini yang membuat lu tuh kayak wah gitu, keren banget gitu VFX-nya gitu loh. Dan ceritanya juga ada beberapa kejutan gitu, plot twist yang menurut gua tuh wah gila, nggak ketebak gitu loh. Jadi kayak film ini tuh nggak hanya master di VFX doang gitu, di visual effect doang, tapi di sini juga master di bagian cerita juga gitu. Meskipun ceritanya sederhana, tapi dia tuh tetap tetap pengen membuat tuh penonton tuh ya lu mikir lah gitu loh. Maksudnya kayak gue nggak mau kayak ngasih lu tuh film yang action mulu gitu dari awal sampai akhir, adegan laga mulu gitu. Gue mau juga lu tuh nge-follow up ceritanya gitu. Gue juga mau lu kayak mikir gitu loh, apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Keren banget sih, keren banget. Serius gitu. Gue terpukau sekali lagi, gue terpukau, keren banget di film. Oke, segitu aja guys video gue kali ini. Itu jangan lupa like, share, subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, see you, bye.